Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi transformasi geometri untuk topik yang pertama yaitu translasi. Nah, manfaat pembelajaran translasi ini sangat banyak ya gunanya di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama ini ada gambar tentang GPS, terus ini robot, dalam pembuatan robot, terus tentang teknik sipil, desain grafis, pembuatan animasi, dan juga dalam seni. Nah, dan masih banyak manfaat lainnya atau penggunaan dari translasi di kehidupan kita. Nah, tujuan pembelajarannya demikian. Skip aja ya. Nah, definisi translasi. Translasi itu sama aja dengan pergeseran atau perpindahan dari suatu objek dari posisi satu ke posisi yang lain tanpa mengubah ukuran, bentuk, maupun arah orientasinya. Nah, bisa kalian perhatikan gambar ini ya. Ada segitiga ABC. Nanti kalau kita pindah, ya, bentuknya akan tetap seperti semula ya. Bentuknya masih segitiga. Ukurannya sama, tidak ada perubahan. Nah, nggak mungkin kan suatu segitiga dipindah atau digeser malah berubah jadi lingkaran. Nah, jadi ukuran tetap, bentuknya tetap ya, hanya berubah posisinya saja. Nah, untuk pergeseran atau perpindahan objek di bidang koordinat itu ada arah dan jarak tertentu. Biasanya direpresentasikan oleh suatu vektor. Nah, vektornya biasanya ditulis dalam bentuk seperti ini, T sama dengan AB, ya, vektor T. Nah, A itu sendiri menandakan perpindahan secara horizontal, sedangkan B ini yang secara vertikal. Nah, lalu nilai A apabila positif lebih dari 0, maka itu bergeser ke kanan. Tapi kalau A-nya negatif atau A kurang dari 0, itu nanti pindahnya ke kiri. Untuk nilai B yang secara vertikal, berarti ke atas atau ke bawah ya. B positif atau B lebih dari 0, berarti pindah ke atas. Kalau B negatif, pindahnya ke bawah. Oke, nah ini cara menentukan bayangan atau hasil dari translasi. P-aksen itu artinya bayangan dari titik P ya atau suatu objek biasanya titik ya sama dengan P tambah T. P itu titik semula, sedangkan T adalah vektor translasi. Nah, misalkan P-aksen atau bayangan tadi koordinatnya X aksen, Y aksen sama dengan titik semula X, Y ditambah vektor translasinya A, B. Nah, ini kalau ditulis seperti ini ya, sama dengan X tambah A, Y tambah B. Jadi operasi hitungnya tinggal ditambahkan saja. Cari yang sesuai. Atau boleh juga ditulis seperti ini dalam bentuk kolom, ya. Jadi kalian boleh bentuk baris atau bentuk kolom, tapi operasi hitungnya mudah aja. Tinggal ditambah ya titik semula XY tambah dengan vektor translasi AB. Nah, jadi X tambah A, Y tambah B. Nah, jadi deh itu bayangannya. Nah, ini ilustrasinya ya. P, X, Y titik semula. Nanti kita geser. Anggap aja ini ya, T, A, B-nya. Translasinya kayak gini. Berarti ini kalau dari gambar ya, A-nya positif ke kanan, B-nya positif berarti ke atas. Nah, diperoleh titik yang baru atau bayangannya itu. Oke, sekarang ini contohnya nih. Contoh pertama, ada sebuah segitiga dengan titik-titik sudutnya sebagai berikut. Ada tiga ya, A, B, dan C. Ditranslasi oleh vektor T, negatif 2, 2. Nah, negatif 2, 2, yang pertama itu negatif 2, itu menandakan dia nanti digeser ke kiri sejauh 2 satuan. Ya, ke kiri 2 satuan. Terus yang nilai B-nya kan 2 tuh, positif. Nah, berarti naik ke atas 2 satuan. Oke, untuk menentukannya kita tinggal menggunakan rumus tadi aja. Titik semula ditambah dengan vektor translasi. Jadi misalkan yang A nih, mau cari bayangan yang A aksen. Titik semula si A tambah dengan vektornya.
2,7 ditambah negatif 2. Oh, mungkin saya salah ketik ini ya. Oke, ini tadi udah saya ralat. Yang vektor translasinya min 2 2 ya. Oke, saya nulisnya dalam bentuk baris nih. Titik semula yang A 2,7 ditambah vektor translasi negatif 2,2. Ya, tinggal tambahkan saja nih. 2 dengan negatif 2. Berarti jadi 0. 7 dengan 2 jadi 9. 0,9. Nah, itu bayangan titik A, A aksen. B aksen, B ditambah T. Titik B 2,2 ditambah dengan vektor translasi negatif 2,2. Berarti 2 dikurang 2, 0. 2 tambah 2, 4. Ya, jadi 0,4. C aksen adalah C ditambah T. C-nya 7,2, vektor T-nya negatif 2,2. Jadi tinggal tambah aja, 7 tambah negatif 2 menjadi 5, 2 tambah 2 jadi 4, 5,4. Nah, seperti itu aja, gampang kan? Tinggal tambah aja ya titik semula, tambahkan dengan vektor translasinya. Contoh kedua, diketahui persamaan garis 2x kurang 3y sama dengan 5. Ditranslasi oleh vektor T 1 negatif 4. Nah, 1 negatif 4 itu artinya apa? 1 positif kan? Berarti ke kanan ya, satu satuan. Min 4 karena negatif berarti kita turunkan ke bawah sejauh 4 satuan. Jadi ke kanan 1, ke bawahnya 4. Nah, ini saya nulis sekarang pakai bentuk kolom. Nah, nanti bebas aja cara nulisnya dalam bentuk baris apa ada bentuk kolom. Bayangan X aksen, Y aksen sama dengan titik semula XY, ya kan, ditambah vektornya AB, kayak gitu kan rumus asal. Nah, untuk XY ini nggak bisa kita ganti, ya, karena kita tidak ada titik di dalam soal ini. Di soal ini kan yang ada garis, ya, adanya garis. Jadi tetap saja pakai XY. Nah, lalu ditambahkan dengan 1 - 4. Jadi X tambah 1, Y kurang 4. Ya, kayak penjumlahan matriks lah. Nah, dari kesamaan ini kita peroleh X aksen itu adalah X tambah 1, Y aksen adalah Y kurang 4. Nah, sekarang kita bolak-balik nih. Ya, kita utak-atik untuk menemukan nilai X dan Y. Nah, jadi apa itu? X aksen dikurang 1 itu sama dengan X. Ya, jadi satunya ini yang sebelah kanan nanti pindah ke sebelah kiri. Supaya X-nya sendirian. Begitupun dengan Y ya, yang baris kedua. Kita perlu Y. Y saja. Ya, Y saja berarti Y aksen tambah 4. Nah, kalau sudah ditemukan nilai X dan Y tadi, X adalah X aksen kurang 1, dan Y adalah Y aksen tambah 4. Nah, itu substitusikan ke persamaan garis yang diketahui soal. Ya, garis tadi yang semula 2X dikurang 3Y sama dengan 5. Nah, kita ganti X dan Y-nya. X menjadi X aksen min 1, sedangkan Y menjadi Y aksen tambah 4. Nah, jangan lupa dengan tanda kurung. Ya, jangan lupa diberi tanda kurung. Terus kita distributif ya perkalian. 2 kali X aksen. 2 dikali min 1, jadi min 2. Terus belakangnya min 3 dikali aksen, min 3 ya aksen. Min 3 dikali 4, min 12. Nah, sama dengan 5. Nah, terus nilai konstantanya bisa kita tuliskan ke sebelah kanan ya. Jadi min 2 dan min 12-nya kita hilangkan dari ruas kiri. Nah, jadi ruas kirinya hanya ada 2 X aksen, min 3 Y aksen. Maka ruas kanan menjadi 5. 5 ini memang dari awal ada ya 5-nya di sebelah kanan. Ditambah 2, tambah 12. Nah, tinggal dihitung. 2 X aksen min 3 Y aksen sama dengan 19. Nah, jadi bisa kita simpulkan. Bayangan garis tadi ya adalah 2X kurang 3Y sama dengan 19. Jadi pada saat menyimpulkan, biasanya tanda aksennya itu boleh dihilangkan. Nah, tanda aksen ini ya, itu untuk membedakan dengan XY saja.
Kalau X, Y saja itu titik yang semula atau objek yang semula, belum dipindah. Sedangkan simbol aksen ya, X aksen, Y aksen itu menandakan dia sudah jadi bayangan. Nah, jadi pastikan semua variabel jadi X aksen dan Y aksen. Artinya itu sudah beres jadi bayangannya atau hasil dari translasi. Oke, next, komposisi translasi. Apa sih komposisi? Nah, komposisi itu gabungan. Jadi komposisi translasi itu kita menggabung dua atau lebih translasi. Jadi geserannya tidak sekali saja ya. Bisa dua kali, bisa tiga kali ya. Nah, di sini saya ilustrasikan yang translasinya dua kali. Jadi misal titik semula itu A, X, Y. Kita translasi dengan vektor T1, AB. Ini vektor yang pertama ya, menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, lalu bayangan yang ini, A aksen, ditranslasi lagi, digeser lagi dengan vektor T2, CD, menjadi A double aksen. Nah, ini berarti bayangan kedua ya, yang aksennya double gitu ya. Nah, gimana cara ngitungnya? Nah, gampang aja. Ya, mirip kayak yang pertama tadi. Kalau yang tadi kan cuma ditambah vektor AB. Nah, ini ditambah lagi dengan vektor CD. Vektor translasi yang kedua, yaitu CD. Jadi titik semula XY, tambahkan vektor pertama, T1, yaitu AB, tambah lagi vektor kedua, CD. Nah, sehingga nanti bayangan yang terakhir ya, setelah geser dua kali, X tambah A tambah C, Y tambah B tambah D. Tinggal dijumlahkan saja. Oke, contohnya. Titik A 2,7 ditranslasi oleh vektor translasi T1 3,2 dilanjutkan lagi dengan vektor T2 4 negatif 1. Nah, itu tinggal kalian jumlahkan saja ya. Ini cara pertama kalau bertahap. Misalnya mau cari bayangan pertama dulu A aksen. Titik semula A tambah dengan T1. Jadi 2,7 ditambah 3,2 menjadi 5,9. Nah, lalu 5,9 yang bayangan pertama si A aksen dilanjutkan lagi kan dengan translasi T2. Jadi 5,9 ditambah T2-nya 4, negatif 1. Nah, tinggal tambah lagi nih. Jadi 9,8. Ini yang bertahap ya, satu persatu. Cari bayangan pertama, baru bayangan yang kedua. Atau kalau mau langsung dengan cara kedua, ini bisa saja A ditambah T1 ditambah T2. Nah, jadi 2,7 ditambah 3,2 tambah lagi 4, negatif 1. Hasilnya sama, 9,8. Jadi terserah aja mau yang seperti apa ya. Next, ini tentang garis ya. Diketahui garis 2x, min 3y sama dengan 5. Ditranslasi oleh vektor T1, 1, negatif 4. Kemudian translasi lagi oleh T2, 3, negatif 5. Oke, kita akan cari bayangannya. Mirip seperti contoh sebelumnya ya. Saya nulisnya bentuk baris saja ini. Ya, jadi titik semula XY karena kita nggak tahu koordinatnya ya udah ini kan garis ya yang mau kita translasi. Jadi XY-nya nggak usah diganti. Ya, XY-nya tetap XY saja. T1 masuk 1 negatif 4 dan T2-nya 3 negatif 5. Nah, ini yang ada angkanya saja nih yang bisa kalian jumlahkan. 1 tambah 3, 4. Min 4 tambah min 5 kan min 9. Nah, jadi diperoleh X tambah 4, Y kurang 9. Nah, di sini kita peroleh bahwa X double aksen adalah X tambah 4. Sedangkan Y double aksen adalah Y kurang 9. Nah, ini kita bolak-balik untuk menemukan nilai X dan Y. Berarti X-nya itu adalah X double aksen kurang 4, sedangkan Y double aksen tambah 9. Nah, itu nanti substitusikan ke garis semula. Nah, ini proses substitusinya. Ya, jadi X-nya sama si Y diganti sesuai dengan yang kita peroleh di tahap sebelumnya. X menjadi X double aksen min 4, Y menjadi Y double aksen plus 9. Nah, hati-hati tanda kurung ya, itu harus ada tanda kurungnya. Karena nanti perkalian dengan sifat distributif.
Ya, takutnya kalau tanpa kurung nanti lupa distributifnya. Jadi harus ada kurungnya. Ya, hal yang sepele cuma kalau ketinggalan itu fatal. Nah, setelah didistributif, 2 X double action dikurang 8 min 3 Y double action min 27 sama dengan 5. Nah, lalu yang konstantanya saya kumpulkan sebelah kanan saja ya. Nah, diperoleh hasil 2X double action min 3 Y double action, konstantanya 5 tambah 8 tambah 27. Hasilnya adalah 40. Nah, jadi kita simpulkan bayangannya adalah 2X kurang 3Y sama dengan 40. Nah, ini soal-soal latihan. Kalau mau dicoba silahkan. Ada juga di LKPD. Mau cari sumber lain juga silahkan ya. Oke. Nah, oke demikian penjelasan dari saya mengenai topik translasi. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih.